Namanya Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Hayyan Al-Ghirnabi. Makamnya di Mesir. Wafat tahun 745 Hijriah. Seorang yang nahwi, mufassir, orang ahli tafsir, ahli nahwu, julukannya Abu Hayyan. Beliau mengatakan Allah usul darul akhir. Allah mengaitkan kalau orang pengen meraih keberhasilan surga, ala mujarrad semata-mata hanya dengan meniadakan keinginan untuk takabur, pakai golongan basyar. Maka bagaimana bagi orang yang tawadhu? Atau yang sebaliknya, pakai golongan basyar. Bagaimana bagi orang yang bergemelut, bukan lagi dengan keinginan takabur, sudah takabur. Itu dahsyat. Mungkin surga aja, bau surga dia tak cium. Wa qala wala qasada bi billah yadullu ala kulli minhu maqsudullah majmu'. Wa an Ali karramallahu wajhahu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridai kita berkabarkan. Amin. Inna rajula la yu'jibu, sesungguhnya seorang pastilah merasa bangga. An yakuna syirkun alih, bila mana tali sendalnya ajwada min syirkin alih, lebih bagus daripada tali sendal orang lain. Di zaman dulu ya orang berhias di sendal yang mereka buat dari kulit, mereka hiasi sendal mereka dengan tali yang bermacam-macam. Ya. Kata Sayyidina Ali, pastilah seorang merasa bangga kalau sepatunya, gitu disebut ya, lebih bagus daripada sepatu orang lain. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang merasa lebih baik apa yang dia punya, merasa lebih hebat apa yang dia miliki, itu masuk dalam kategori ayat di atas tadi. Ya. Ketika seseorang ibu bapak pengen punya barang bagus, nggak dosa. Ente pengen punya baju bagus, celana bagus, sarung bagus, mobil bagus, rumah bagus, nggak dilarang dalam Islam. Tapi kalau kamu atau kita pengen merasa apa yang kita punya lebih baik dari orang lain, itu takabur atau ujub. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Imam Ali adalah takdirnya ini ajwada min syiraki na'li. Bangga ketika punya kamu lebih bagus daripada punya orang lain. Nah, itu masuk takabur. Ya. Celana Anda lebih bagus daripada celana ente. Sarung Anda lebih bagus, kerudung Anda lebih bagus, habaya Anda lebih bagus daripada habaya ente nih. Rasa bangga. Nah, itu masuk dalam kategori ayat di atas. Surga bukan tempat orang-orang yang semisal itu. Surga tempat orang-orang yang tawadhu. Kalau pengen punya barang bagus, nggak masalah, nggak dosa. Bagaimana hadis yang pernah saya katakan, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Itu hadis diriwayatkan Imam Hakim, Imam Ahmad, Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda apa itu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada satu benih kecil daripada kesombongan. Qala rajulun, ada orang sahabat tanya, innal rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanah wa na'lu hasanah. Bagaimana ya Rasul kalau ada orang pengen bajunya yang bagus saja, pengen punya sendal yang bagus, apakah itu sombong? Qala al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong bukan begitu. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Jadi kalau ada orang pengen punya baju bagus, nggak apa-apa beli. Enggak, aneh, nggak mau beli, takut pamer. Mampu, nanti beli. Baju koko udah 7 tahun, tambelannya udah 3, dipakai terus, ente beli, ente mampu, gak aneh. Kata Habib takut pamer. Nah ini, ngajinya di warung aja, nggak nyampe ke dalam nih. Itu bukan pamer, bukan kata itu bakhil. Kalau ente mampu beli, hiasin diri ente. Dalam Islam itu sunnah pakai celak, kan berhias, pakai minyak wangi, rapi baju, nisir, itu sunnah. Inna Allah yuhib an yara al-hala ni'mati ala abdi.
dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari Imran bin Husain Rasul bersabda, "Jika an'amallahu ala abdin ni'matan yuhib an yara athara ni'matihi ala abdi." Allah itu kalau kasih kepada hambanya karunia, dikasih nikmat, Allah senang kalau melihat ada dampak dari nikmat yang dikasih. Ente dapat duit, dapat rezeki, ente beliin baju, ente beliin pakaian yang bagus, Allah senang. Terus mau disimpan berduit, nah itu baki. Yang dimaksud dalam kitab ini kata Imam Ali Ajwada, Anda merasa lebih bagus dari orang lain, dia nggak boleh. Ya, gitu. Kan ada orang begitu, duitnya banyak, bajunya udah 7 tahun itu aja. Nanti kenapa nggak mau makan ayam? Gak ada, cukup bihun. Ini udah seminggu nih bihun terus. Iya nih, kita harus hemat. Ini bukan hemat, dia bahil. Enak kan dikit beli ayam, beli sop, beli tinggal tempe, tahu tempe, budek lama. Nikmatin hidup ente. Yang nggak boleh ente berlebihan atau mencuri juga boleh. Atau tamak dengan milik orang. Kalau ente punya nggak apa-apa, nikmatin, makan enak. Sampai ada riwayat siapa orang memberikan kelebihan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura dan begitu. Allah akan luaskan rizkinya. Atau di hari Jumat biasa tradisi salam kita kasih makanan lebih enak sedikit, itu nggak ada masalah. Itu menunjukkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa an Fudail annahu qara'a thumma qala dhahabatil amani. Kata Imam Fudail, beliau membaca ayat tersebut, sirnalah angan-angan diri ya untuk melakukan kesombongan, kerusakan, kemaksiatan. Umar bin Abdul Aziz annahu kana rajul hatta kubir. Imam Umar bin Abdul Aziz itu mengulang-ulang ayat ini sampai beliau wafat. Ya, di akhir hayatnya beliau ulang-ulang ayat ini. Jadi intinya ibu bapak, ujub itu motor, dinamo, penggerak. Al-muharrik, al-dakhil, dari dalam, itu namanya ujub. Kalau al-kibir, natijah awil asal khariji, dampaknya kalau dipamerkan, diungkapin, ya, itu namanya takabur. Kalau ujub itu motor di dalamnya, dinamonya, penggeraknya. Kalau takabur, ya, itu itu ekspresi yang terungkap, itu disebut takabur. Ya. Dan kita fuqaha syariah ulama sepakat, ya, annal ma'asi al-qalb, maksiat hati itu akhtaru bikathir min ma'asi al-jawarih. Maksiat hati, sepakat ulama ini, itu lebih bahaya daripada maksiat anggota tubuh zahir. Nah, ini maksiat batin, maksiat hati ini diantaranya ini takabur, ujub, riya, hasud, nikit, dengki. Ini dosanya kata ulama dahsyat. Jangan beranggapan zina itu dosa besar. Ini juga sama. Mencuri itu dosa besar. Ini juga sama. Allah sebut dalam Al-Quran, wadaru zahiral ismi wa batina. Hati-hati, tinggalin dosa yang zahir, mencuri, menghina, memfitnah, merampok, membunuh, berzina, mabuk. Wa batina, demikian dosa yang tersimpan, hasud, dengki, iri. Ya, sepakat ulama bahwa dosa maksiat hati itu lebih bahaya daripada dosa anggota tubuh zahir. Wa akhraja Muslim Abu Dawud la yakhuluna rasul qalbi habba khardalin min iman. Rasul bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang ada di hatinya ada satu titik benih walaupun seberat biji sawi daripada keimanan. Khardal itu habba simsin, kalau saya tidak salah. Biji sawi yang kecil itu kalau ditaruh di timbangan nggak ada timbangannya. Ya. Kecuali serau baru ditimbang. Kalau cuma satu baru timbangannya.
Artinya tidak akan abadi di neraka orang yang dalam hatinya ada satu titik kecil daripada keimanan. Saking sayangnya Allah kepada hamba. Sebagaimana tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada satu titik dari kesombongan. Ini berat. Mudah-mudahan Allah bersihin kita. Amin. Saya bilang ini, sombong ada obatnya kalau kita mau merendah karena Allah, merendah karena Allah. Paksain hati ini untuk bisa menerima nasihat. Karena ciri-ciri orang yang sombong gampang. Orang sombong nggak mau dengar nasihat orang. Apalagi ngaji, ya diomelin mulu sama Ustaz, diomelin mulu sama Habib, diomelin sama guru, bisa tersinggung sama guru. Coba, itu ciri-ciri paling rendah untuk kesombongan murid, bisa tersinggung sama guru. Ciri-ciri sombongnya anak bisa kesinggung sama bapaknya, bisa kesinggung sama ibunya. Itu ciri-ciri orang sombong begitu. Dia nggak mau terima radul haq, waktu nas, batarul haq, menolak kebenaran. Alhamdulillah ini dari Allah bersih hati kita ya. Dari kesombongan. Bukan berarti saya berucap, saya bersih dari curhat. Kita semua belajar membersihkan hati dari penyakit ini. Wa mu'asakir. Nah, ini iyyakum wal kibr. Hati-hati kalian dari kesombongan. Ya Allah. Ya. Kalau sahabat yang kumpul sama Nabi, diajari sama Nabi langsung. Kalau kita sama orang tua, sama guru, makanya rugi ibu bapak kalau kita nggak ngaji ya. Jazakumullah. Kalau kita ngaji kita minimal dapetin ilmunya ke arahnya. Kalau dahulu sahabat langsung ngaji daripada Rasulullah SAW. Habis ngaji ada dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Mustadraknya, anna Abdullah bin Salam, sahabat Rasul Abdullah bin Salam, habis ngaji dari majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, marrat bisuq wa ali hazmu habbamin, lewat pasar buru-buru ambil kayu dipikul. Ini Abdullah bin Salam orang mampu. Sahabat bertanya, ma yahmiluka ala hadha? Faqad aghnaka Allah min hadha. Wahai Abdullah bin Salam, ngapain mikul-mikul kayu? Enti orang mampu. Apa jawabannya? Ini ada wa'ul kibr. Saya potong, saya punya kayu ini ya. Di anisanya itu Rasul karena saya tadi dengar Rasul bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbi khardalatun min kibri. Tidak masuk surga orang dalam hati ada satu titik daripada kesombongan. Saya lagi titik saya punya nafsu biar gak sombong. Saya pikul kayu. Sahabat Rasulullah SAW. Ada